Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septianto, NIM 19 10 20 449. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam Islam dan beberapa contohnya dalam kehidupan sehari-hari gituan ya. Jadi pertama, apa itu etika bisnis? Perlu kalian ketahui bahwa etika bisnis merupakan etika terapan. Etika bisnis juga bisa disebut sebagai aplikasi pemahaman tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang kita sebut sebagai bisnis. Etika bisnis dalam Islam memposisikan pengertian bahwa bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya saya akan memberikan beberapa rangkuman dan contoh tentang etika bisnis Islam. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah salah satu nilai penting dan mendasar yang harus dimiliki seorang pebisnis. Harga diri seorang pedagang atau pebisnis adalah kejujuran dan juga amanah. Jika Anda sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis Anda akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit, serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, selalu berperilaku jujur kepada siapa saja, terutama ketika kita sedang berbisnis. Kemudian bersikap dewasa. Anda perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego sendiri. Anda harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah bisnis yang bisa berkembang secara terus-menerus. Kurangi mengeluh dan perbanyaklah syukur atas apa yang telah kita dapatkan. Karena kedewasaan bukan dilihat dari usia, tapi dilihat dari sikap dan tindakan juga tingkah laku kita. Kemudian bertingkah laku baik. Bertingkah laku menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan, karena ini adalah yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis Anda. Bersikaplah baik kepada semua orang yang Anda temui dan jagalah sikap baik tersebut secara konsisten. Sebagai contoh dalam berjualan, jika ada orang yang terlihat ingin sekali memberi barang kita, akan tetapi kita lihat orang tersebut kira-kira itu tidak mampu atau uangnya tidak cukup untuk membeli apa yang dia inginkan, maka alangkah lebih baiknya kita bisa memberikan barang tersebut dengan ikhlas dan gratis. Karena apa? Karena semua yang ada akan sirna kecuali kebaikan kita kepada sesama. Maka perlu adanya tingkah laku baik kepada siapapun yang kita temui. Selanjutnya adalah menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika yang penting ketika berkenalan dengan orang baru. Karena apa? Tujuannya agar mereka ingat siapa kita. Kalau Anda memiliki kartu nama, itu menjadi sebuah poin plus juga buat kita. Misal nih, saya seorang pedagang dawet ayu Banjarnegara. Ketika saya bertemu dengan orang baru, maka saya berkenalan dengan nama Ian Dawet gitu. Nah, dengan demikian maka orang-orang akan terbiasa untuk menyebutkan Ian Dawet, dan tentu kita akan lebih mudah diingat dan dikenal oleh orang-orang. Dan itu tentu akan memberikan dampak positif bagi bisnis yang dijalani. Seperti itu. Selanjutnya adalah bersikap sopan dan juga menggunakan bahasa yang baik. Nah, agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis Anda, maka usahakan kita harus selalu bersikap sopan dan santun. Karena apa? Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis Anda. Jika pertama sudah jelek, maka selanjutnya tidak akan baik dan akan selalu jelek, dan itu akan sulit untuk kita rubah di mindset orang lain. Dan jika kita misal nih bertemu dengan rekan bisnis kita di luar daerah, maka alangkah lebih baiknya dan haruslah kita menggunakan bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah selalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang kita temui, terutama kepada rekan bisnis atau pembeli kita. Karena apa? Ini bisa menjadi salah satu apresiasi kita terhadap orang lain. Dan jika kalian tahu, ternyata ucapan kecil ini mengandung banyak sekali hikmah dan manfaat. Karena apa? Dari kata terima kasih dan senyuman ini bisa menjadi vitamin buat kita secara psikologis. Kita akan menjadi lebih bahagia, dan jika dalam kehidupan kita selalu bahagia, maka tentu dalam berbisnis kita akan lebih enjoy, dan itu akan berdampak baik
terhadap kesuksesan bisnis kita. Itulah beberapa penjelasan dan contoh etika bisnis dalam Islam. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Rizky Septianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.